Shalom, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari dalam kerendahan hati dan dengan penuh sukacita kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada sore hari ini. Kiranya Maha Besar kita Tuhan Yesus selalu memberkati kita, melindungi kita dan menjaga kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baiklah, kita memulai ibadah dengan menerima potong dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin.
Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan kusembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Oh, dalam Hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan. Oh, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan ini yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul di tengah pandemi ini untuk menguji dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan sekarang kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Siapkanlah hati kami dan biarlah firman ini dapat menguatkan dan menemani kami ke jalan yang benar, jalani kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 32 sampai 41 yang berbunyi demikian.
Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Baiklah, kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 32 sampai 41, baiklah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami panggil dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih kehadapan-Mu Tuhan, karena Tuhan telah memimpin dan menyertai kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi kami sekalian di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Mampukan kami untuk memahami, mengerti, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajarilah kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan menerimanya. Oleh dan di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, saya baca dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-13 ayat 32 sampai 41 yang demikian bunyinya. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercaya, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu
Ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mengangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukuman Musa. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Paulus berada di Pisidia, Antioquia, dan hari itu adalah hari Sabat, di mana setiap orang pergi ke sinagoge untuk bersama-sama belajar tentang hukum Taurat dan kitab para nabi. Kali ini tidak hanya orang Yahudi yang hadir, tetapi juga orang-orang non-Yahudi. Disitulah Paulus mengambil kesempatan untuk menuturkan karya keselamatan Allah dalam Yesus. Sejak bangsa Israel keluar dari Mesir sampai mereka tinggal di tanah perjanjian, serta janji keselamatan melalui Daud. Secara khusus, ayat 32 sampai 41, Paulus menyampaikan kabar sukacita bahwa karya keselamatan Allah telah digenapi di dalam kebangkitan Yesus. Yesus yang lebih tinggi daripada hukum Musa, sebab dalam Yesus ada pengampunan dosa bagi semua manusia. Berita yang disampaikan Paulus mendapat respon yang baik, sehingga Rasul Paulus dan Barnabas diminta untuk berbicara lagi pada hari Sabat berikutnya. Untuk kita renungkan pada nas ini, kita percaya bahwa Dia telah mati menebus dosa-dosa kita. Kita mengetahui bahwa Dia bangkit. Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Anugerah penebusan Yesus Kristus di atas dosa-dosa kita membuat kita semua mendapat perkenanan Allah. Sudahkah kita benar-benar bahwa dosa kita telah ditebus? Sungguh malu dan bodoh
apabila kita tetap hidup dalam dosa. Karena apabila tetap dalam dosa, berarti kita menghina pengorbanan dan kasih Kristus. Kita bersyukur menjadi bagian sebagai orang-orang kudus yang menerima karya penebusan Tuhan yang mulia. Kita tidak menyaksikan bagaimana Dia bangkit, tetapi kita beriman kepada Kristus yang telah bangkit. Dari kesaksian para murid dan rasul-rasulnya, kita percaya melalui berita para saksi tentang siapa Kristus dan bagaimana karyanya, maka sebagai orang yang telah dikuduskan dan dikasihinya, tugas kita sekarang adalah menjadi saksi Kristus. Tujuan hidup kita adalah menjadi agen penyebar keselamatan Allah bagi dunia. Rasul Paulus, Barnabas, dan murid-muridnya yang lain telah menjadi teladan bagi kita, sebagaimana mereka menerima karya penebusan Kristus dan menjadi saksi Kristus. Oleh sebab itu, bagilah pengalaman yang kita alami dalam Kristus kepada orang banyak, agar mereka memperoleh anugerah Allah. Selamat memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Allah dan menjadi saksinya yang hidup. Tuhan Yesus menolong saudara. Amin. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku.
Mari kita menaikkan syafaat, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu Bapa untuk mengucap syukur atas hari yang indah ini. Dan atas berkat-Mu lah kami boleh ada berkumpul dalam ibadah online ini. Walaupun raga kami berjauhan, namun hati kami tetap dekat untuk bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan hadir di tiap-tiap hati kami, berilah damai sejahtera-Mu. Kemudian secara khusus kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Engkaulah Tuhan yang hidup, sumber segala hikmat. Hendaklah Tuhan mencurahkan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, baik itu dari tingkat pusat sampai ke daerah. Bapa, kami juga berdoa bagi saudara kekasih kami, baik itu anak yatim, piatu, janda, duda, dan bagi mereka yang sakit, yang sedang berjuang untuk sehat. Kuasa-Mu terlebih besar yang mengaruniakan kesembuhan, yang menjamah jiwa dan roh mereka. Lepaskanlah mereka dari belenggu sakit penyakit, karena pertolongan-Mu lah ya Tuhan yang memberi kelegaan. Juga Bapa, tidak lupa kami berdoa bagi rekan-rekan yang belum bisa hadir bersekutu beribadah online pada saat ini. Entah apa yang sedang terjadi, entah di mana mereka berada, Engkau yang Maha mengetahui. Biarlah Engkau campur tangan menyelesaikan suatu perihal apa yang mereka hadapi. Begitu pula kami berdoa bagi rekan-rekan yang sedang menghadapi kesulitan, baik itu dalam studi, tempat kerja, masalah ekonomi, dan keluarga. Kiranya Tuhan yang pegang kendali atas segala perkara, karena hanya Yesus solusi dari setiap permasalahan. Bapa, Engkau pasti mendengar jeritan hati anak-Mu yang merasa suram, bingung, atau bahkan tidak ada harapan dalam menata masa depannya. Namun syukur atas firman-Mu di Amsal, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Sungguh firman yang menguatkan dan memberkati. Tuhan berkati pula para pekerja gereja, penetua, diakon, pemain musik, pemandu lagu, dan semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan melancarkan segala rancangan dan harapan mereka. Memang banyak pinta dan harapan kami, namun biarlah rancangan dan kehendak-Mu yang jadi. Kami lengkapi seruan dan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom rekan pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang ini kita akan diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Kiranya persembahan syukur kita ini dapat diterima dan dapat digunakan untuk pujian dan kemuliaan namanya. Persembahan syukur kita kali ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu persembahan syukur bisa dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada tiap-tiap ketua lingkungan masing-masing, atau bisa langsung diserahkan ke kantor BPH dengan catatan menuliskan nama beserta jumlahnya. Dan cara yang kedua yaitu bisa mengirimkan ke rekening Majelis GKI Raja Wali yang tertera. Adapun nas pengantar persembahan syukur yang kita gunakan yaitu terambil dari Roma pasal 12 ayat 1 dengan perikop persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Sebelum persembahan syukur dikumpulkan, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, yalah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah SPPR ini Tuhan, walaupun ibadah kami berbeda dari sebelumnya,
Namun, ibadah kami ini tidak dapat menjadi penghalang untuk kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa, sekarang sebentar lagi kami akan mengumpulkan sebagian dari apa yang kami punya. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Baiklah, kita mengakhiri ibadah dengan berdiri serta menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Terima kasih kepada pendeta yang melayani, serta para petugas yang bertugas melayani pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung
kasih